Shalom, kita berjumpa kembali dalam tayangan pada minggu ini. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga untuk panggilan Tuhan, untuk undangan bagi setiap kami. Kami boleh berjumpa di dalam tayangan ini sekalipun dengan waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi kami tahu bahwa tidak satu yang kebetulan, ada rancangan Tuhan yang sedang digenapi bagi setiap kami. Berbicara bagi setiap kami, urapi dengan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah kami. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami duduk diam mendengarkan Tuhan, dan apa yang kami dengarkan pada kesempatan ini bukan saja satu pengetahuan yang baru, tapi ada suatu kuasa karena pewahyuan yang kami terima yang memberikan kemenangan dan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan setiap anak-anak Tuhan diurapi sehingga boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Saya berdoa, saya percaya, saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian semua dalam kekuatan dan penyertaan dalam penyelenggaraan Tuhan. Apapun keadaan saudara, tetap percaya sekalipun masa-masa yang sulit ini. Tetapi ketika kita boleh melalui itu dengan terus memandang kepada Tuhan, saya percaya bahwa seperti firman Tuhan katakan, pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Saudara, amin. Shalom saudara, sekali lagi yang diberkati Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita. Kalau minggu yang lalu kita belajar mengenai bagaimana kita mengandalkan kepada Tuhan, Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita tidak percaya kepada sistem dunia, kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada sistem dunia, tapi kita terus memandang sepenuhnya absolutely kepada kasih karunia, kepada anugerah Tuhan, kepada Bapa Allah pencipta langit dan bumi yang mengasihi saudara. Nah, pada kesempatan ini saudara berkati, saya akan beri judul khotbah saya pada kesempatan adalah 12 wells and 70 palm trees. Jadi 12 sumur dan 70 pohon palem atau divine health, yaitu kesehatan ilahi. Mari kita buka dari Keluaran 15 ayat yang 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sama-sama kita baca pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, saudara berkati, apakah saudara ingin lebih jauh lagi mengenal kunci Alkitabiah yang penting yang berbicara mengenai kesehatan ilahi? Kalau saudara berkata, iya saya mau, maka jawabannya ditemukan dalam ayat hari ini. Yang datang ayat ini tepat dituliskan setelah Tuhan berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Dia mengatakan ini kepada umatnya setelah dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita lihat Keluaran 15 ayat 26. Saudara, Keluaran 15 ayat 26, sama-sama kita lihat. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, tepat setelah ayat 26 ini ayat 27 yang tadi kita baca, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Nah, saudara, 12 sumur dan 70 pohon palem ini berbicara tentang penyegaran, tentang refreshing, saudara. Keduanya dilukiskan menggambarkan oasis yang ada di padang pasir. Orang Israel beristirahat, orang Israel berteduh, orang Israel disegarkan di 12 sumur dan 70 pohon palem tadi. Tapi kenapa ada angka 12 dan 70? Saudara berkati, tidak ada detail yang tidak penting dalam Alkitab. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa lebih mudah langit dan bumi ini lenyap
daripada satu iota, satu titik daripada firman Tuhan dilenyapkan. Amin. Itu sebabnya saya selalu mendorong saudara untuk kita terus mendasarkan seluruh kehidupan kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tinggal tetap. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran berada di atas fakta. Amin. Kalau saudara masih bingung apa itu fakta, apa itu kebenaran, fakta itu bicara misalnya ketika pesta di Kanaan dan anggur mereka habis, kemudian Tuhan mengubah air menjadi anggur. Itu adalah kebenaran. Faktanya adalah airnya habis, tapi kebenarannya adalah Yesus berkata, Yesus berfirman. Ya, jadi melalui firman-Nya Tuhan. Saudara perhatikan di situ, tidak ada penumpangan tangan, tidak ada suatu gerakan-gerakan yang mungkin bagi saudara lebih mudah untuk kita bisa make sense. Nah, terjadi peristiwa mujizat di Kanaan itu adalah semata-mata dari firman Tuhan, dari tuntunan Tuhan kepada pelayan-pelayan pada saat itu untuk menimbakan air, menghidangkannya, dan terjadilah air menjadi anggur. Bukan saja anggur biasa, tapi anggur yang luar biasa, saudara. Saudara, kembali kepada apa yang kita belajar tadi, saya kembali tegaskan bahwa tidak ada hal yang tidak detail, tidak penting dalam Alkitab. 12 sumur air dan 70 pohon palem itu melambangkan pelayanan yang diurapi. Saudara, sekali lagi garis bawahi bahwa 12 sumur dan 70 pohon palem, di mana orang Israel beristirahat, berteduh, mereka charging di situ, mereka mengambil kesegaran di situ, mereka diurapi di situ setelah Tuhan berbicara bahwa akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau, dan mereka sampai ke 12 sumur dan 70 pohon palem dan beristirahat di situ. Saudara yang diberkati dikasihi Tuhan, itu melambangkan pelayanan yang diurapi, yang menyegarkan saudara. Dan firman Tuhan adalah firman yang menyegarkan saudara. Jadi kalau saudara ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan saudara, maka seperti yang kita baca pada hari ini di dalam kitab Keluaran 15 ayat 27, mau saya sampaikan kepada saudara bahwa duduklah di bawah pemberitaan firman Tuhan yang diurapi. Karena ketika firman Tuhan itu keluar, karena firman-Nya itu keluar, maka firman itu akan menyembuhkan saudara, maka firman itu akan memulihkan saudara, maka firman itu adalah mengadakan segala sesuatu yang tidak ada bahkan menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh saudara. Kalau firman-Nya keluar saudara, maka itu adalah obat bagi semua tubuh saudara. Mari lihat Amsal 4 ayat 22. Amsal 4 ayat 22 tertulis jelas begini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ada amin? Ada amin, saudara? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Itu adalah firman Tuhan. Itulah penyampaian kebenaran akan firman Tuhan. Lalu saudara mungkin bertanya, lalu bagaimana saya bisa menghubungkan itu 12 sumur dan 70 pohon palem? Saudara, biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab. Kita jangan menambahkan, jangan mengurangi. Matius 10 ayat 1 mengatakan bahwa ketika murid Yesus, kita lihat yang ditampilkan di layar kaca saudara, Matius 10 ayat 1 mengatakan bahwa ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil berapa? Ke-12 muridnya. Untuk apa? Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, untuk mengusir segala yang namanya virus COVID-19, untuk mengusir segala sakit penyakit kanker, untuk mengusir segala penyakit degeneratif dalam hidup saudara, penyakit turunan yang dikatakan medis, bahwa itu turunan itu adalah dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di bawah pelayanan yang diurapi. 12 murid Yesus, Tuhan Yesus panggil, Matius 10 ayat 1. Lalu Yesus berkata, saudara, kita lihat di Matius 10 ayat selanjutnya, ayat 7 dan 8. Lalu Yesus berkata, ayat 7, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan,
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi ketika Yesus panggil 12 muridnya, Yesus bicara, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sudah dekat kepada siapa? Kepada orang-orang yang menantikan kerajaan sorga, orang-orang yang menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Karena tidak mungkin saudara yang bukan daripada netizen warga kerajaan sorga itu menantikan kerajaan sorga. Orang yang menjadi bagian daripada kerajaan sorga, yang menantikan kerajaan sorga, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, bahkan tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya itu dengan cuma-cuma, karena itu bagikan dengan cuma-cuma. Kemudian kita lihat lagi di Lukas 10 ayat 1, sama-sama ayat 10, Matius 10, ini juga Lukas 10 ayat 1. Tuhan kemudian menunjuk 70 murid yang lain, sama-sama dengan saya katakan, 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara, dia juga berkata kepada 70 orang itu, mari lihat ayat 9, Lukas 10 ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi tidak ada suatu hal yang kebetulan. Kalau saudara mengikuti ibadah Zoom beberapa hari yang lalu, bahwa Paulus berkata, bahwa sejak dalam rahim ibumu engkau telah ditentukan oleh kasih karunia Tuhan. Engkau sudah ditentukan menjadi bagian. Engkau sudah ditentukan untuk menyatakan kerajaan Tuhan. Sudah diberkati yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada satu yang kebetulan ketika di Keluaran berbicara mengenai 12 sumur dan 70 pohon palem. Kemudian Yesus juga mengutus 12 murid dan menentukan 70 murid kemudian untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengadakan mujizat. Ini berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka memberitakan kerajaan sorga, firman Tuhan berkata, pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7 tadi. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Karena kerajaan sorga sudah dekat, maka orang sakit sembuh, saudara. Orang kusta menjadi tahir, orang mati bahkan bangkit. Di Lukas 10 ayat 1 juga menjelaskan kembali. Dan sembuhkanlah orang sakit. Di ayat 9, ketika Yesus mengutus 70 murid itu, ayat 9 juga Tuhan berkata, sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka apa? Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bicara kebenaran firman Tuhan. Kerajaan Allah itu adalah Yesus. Kebenarannya adalah Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ini yang kita belajar pada hari ini. Apa itu kerajaan Allah? Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah Yesus. Mengenal dia, mencari tahu kepada dia, memandang kepada dia, rindu akan dia, mengasihi dia. Karena dia lebih dulu mengasihi saudara, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau sakit pada hari ini, kalau engkau berbeban pada hari ini, kalau engkau cemas pada hari ini, kalau engkau takut pada hari ini, datang kepada pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang diurapi, itu yang memberitakan tentang Yesus dan pengorbanannya, yaitu 12 murid, 70 murid, 12 murid yang diutus Tuhan di Lukas 10 ayat 1, Matius 10 tadi, itu berbicara mengenai pengurapan akan kebenaran firman Tuhan, dan disitulah ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada mujizat, ada pertolongan yang Tuhan sediakan melalui pemberitaan kasih karunia. Sudah, dengan kata lain, Yesus mengurapi 12 dan kemudian 70 murid untuk memberitakan firman Tuhan dan menyembuhkan orang sakit. Nah, hari ini saudara, kalau saudara menginginkan penyegaran, kalau saudara menginginkan kesehatan, saudara merindukan penyembuhan, jangan duduk di bawah pelayanan yang memberitahu saudara bahwa Tuhan kadang-kadang tidak selalu ingin menyembuhkan, dan kadang-kadang dia memberi saudara penyakit untuk memberi saudara pelajaran. Jangan saudara berada dalam pelayanan seperti itu. Sebaliknya, duduklah di bawah pelayanan yang diurapi, yang memberitakan kabar baik, yang menyembuhkan orang sakit. Ini bukan perkataan saya, saudara. Saudara baca kembali tadi di Lukas, bagaimana apakah Yesus mengutus ke-12 murid dan berkata, sekali-sekali buatlah salah satu umatku untuk sakit, sekali-sekali datangkanlah pencobaan bagi mereka. Tuhan tidak berkata begitu.
Yesus mengutus 12 murid dan kemudian 70 murid dan berkata, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang mati, bahkan tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati. Adakan mujizat. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang Tuhan bicara. Saudara, kita harus hati-hati. Jangan duduk di bawah pelayanan yang berkata bahwa ini adalah salib yang engkau harus tanggung. Salib yang engkau harus pikul. Sakit penyakit datang dari Tuhan. COVID-19 bahkan ada yang berkata bahwa terima kasih Tuhan. Aku sudah belajar dari COVID-19 yang Tuhan beri. Oh, jangan salah, saudara. Pernahkah saudara sebagai orang tua dan sekali-sekali memberi saudara pelajaran kepada anak saudara dengan mengajarkan dia suatu musibah yang besar? Saya yakin tidak ada satu orang tua yang pernah merancang seperti itu. Dan kalau itu memang benar dari Tuhan, kalau COVID-19 datang dari Tuhan, maka saya pikir kita tidak perlu vaksin. Kita tidak perlu berusaha untuk menjaga kesehatan, karena engkau tidak akan pernah menghindari, tidak dapat menghindar maksud saya apa yang dirancang Tuhan. Tetapi puji Tuhan pada hari ini kita tahu bahwa vaksin COVID-19 itu bukan datang dari Tuhan. Musibah itu bukan datang dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita vaksin, itu karena kita percaya bahwa Tuhan akan mengadakan lewat banyak perkara untuk menjaga kehidupan saudara. Termasuk dengan vaksin, termasuk dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk dengan percaya sepenuhnya, apalagi sebagai salah satunya jalan bahwa percaya kepada Yesus, memandang kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib bagi saudara. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Begitulah cara saudara bisa mulai berjalan dalam kesehatan ilahi. Kalau minggu yang lalu saudara lupa, saudara bisa buka file kembali untuk menonton khotbah mengenai apa yang minggu lalu kita bahas, karena itu akan berkaitan dengan minggu ini pada kesempatan ini, bahwa mengandalkan Tuhan, absolut mengandalkan Tuhan sepenuhnya, itu kan menuntun saudara, membuat saudara yakin bahwa apa yang saudara lakukan itu semua semata-mata karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang berkati, dikasihi Tuhan, saya berdoa, saya percaya supaya apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini, pada minggu ini, membuat saudara tidak lagi berada dalam satu zona yang tidak pasti, tidak berada dalam zona Babilonia, yaitu yang berarti dalam bahasa Ibrani bahwa tanah yang tidak pasti. Tapi saudara mulai berjalan bersama dengan Tuhan menuju kepada tanah perjanjian, bahwa apa yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, kerajaan Allah sudah dekat. Sekali waktu Yesus berkata bahwa siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Dari situ kita tahu bahwa ketika Yesus berjalan di muka bumi ini, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan beri kelimpahan, yang mati dibangkitkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang kusta menjadi tahir. Tidak pernah sekalipun Tuhan mengadakan yang terbalik, bahwa ketika dia bertemu orang yang begitu sehat, dia mungkin berkata, engkau terlalu sehat, saya akan ajar kau sekali-sekali rasanya sakit. Tidak pernah. Oleh karena itu, apa yang Yesus berkata bahwa ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Itulah gambaran daripada Bapa di sorga yang ada dalam pelayanan Yesus. Supaya kita tahu bagaimana Bapa di sorga, kita cari Yesus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya undang saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada kesempatan ini. Biar kami semua dikuatkan, diteguhkan dalam kesehatan ilahi, dalam pertolongan ilahi yang terus kami terima. Kalau Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Shalom, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau panji kemenangan kami, Engkau sukacita kami, Engkau kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi cemas, sebab kami tahu bahwa Engkau lah yang menopang hidup kami, Engkau penolong kami yang setia. Oleh karena itu, setiap anak-anak Tuhan pada saat ini yang sakit penyakit, yang menderita dalam pergumulan sakit penyakit COVID-19, sakit apapun itu, Engkau boleh taruh tanganmu di tubuh bagian mana yang sudah menderita sakit. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap hamba Tuhan, yang anak-anak Tuhan yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal, yang berita sakit penyakit, dimanapun tangan mereka taruh Tuhan, di mana sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini, ketika mereka percaya bahwa Engkau lah penyembuh mereka, Engkau Jehovah Rafa bagi mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kebenaran firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurmu
kami sudah sembuh. Dan terima kasih Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang juga mengangkat tangannya pada saat ini berada dalam pergumulan, kesulitan ekonomi, mari Tuhan berkati mereka ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka duduk di bawah pelayanan 12 murid, 70 murid yang lain yang diutus memberitakan kerajaan sorga, yaitu segala sesuatu ditambahkan dalam kehidupan mereka. Itu Yesus sendiri yang tinggal dalam mereka. Engkau berkati mereka melimpah-limpah, sebab Tuhan adalah gembala mereka. Mereka tidak akan kekurangan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara ini. Tuhan berkati bangsa negara kami untuk terus boleh berjalan segera keluar daripada kesulitan ini. Terima kasih buat Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, menteri-menteri sampai kepada pejabat sampai daerah yang terus Engkau berkati. Tuntun mereka Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun yang berada di Indonesia ini Tuhan berkati, supaya nama Yesus boleh melawat bangsa Indonesia. Setiap gereja-gereja Tuhan berkati masa yang sulit ini, supaya mereka tidak kekurangan hamba-hamba Tuhan berada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, biarlah kami terus mengalami minggu yang akan datang, minggu yang penuh dengan sukacita. Terima berkat Tuhan, Tuhan memberkati, mengalahkan wajahnya, dan menyinari saudara dan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Yesus yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita semua kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau saudara merasa terberkati, saudara bisa copy link, share link ini kepada siapa saja, supaya semakin banyak orang boleh berjalan dalam kebenaran ilahi, dalam kesehatan ilahi, yaitu Yesus sendiri yang mati kayu salib dan telah memberi kita semua kebenaran. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara, sampai ketemu minggu akan datang. Shalom.